faktisk umulig. Halo guys, selamat datang di Jabrik Film, tempatnya review film yang rada nggak jelas namun semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya dan juga tercapai semua harapan dan juga cita-citanya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film terbaru yang berjudul Troll yang rilis belum lama ini. Film ini menceritakan tentang makhluk mitologi yang bernama Troll yang ternyata masih ada di dunia ini. Makhluk ini pun muncul dan menampakkan diri karena merasa terusik keberadaannya oleh para manusia yang tak sengaja menghancurkan tempat persembunyiannya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak yang bernama Nora yang sedang melakukan panjat tebing bersama sang ayah di sebuah pegunungan. Sesampainya di puncak gunung, sang ayah pun menceritakan sebuah dongeng tentang sekumpulan makhluk mitologi yang bernama troll. Diceritakan dahulu terjadi sebuah pesta pernikahan antara troll, dan mereka pun berpesta sampai lupa waktu hingga matahari pun terbit dan membuat mereka membeku menjadi sebuah gunung. Namun Nora yang merupakan generasi milenial tentu saja nggak mempercayai hal tersebut dan mengatakan kalau hal tersebut hanyalah sebuah dongeng. Namun saat Nora berusaha berkonsentrasi dan memperhatikannya dengan seksama, ternyata ia bisa melihat bentuk beberapa wajah troll di tebing gunung tersebut. Singkat cerita, 20 tahun pun berlalu. Diperlihatkan para pekerja melakukan penggalian terowongan di sebuah gunung guna membangun sebuah jalur kereta. Karena proses pembangunan tersebut memakan waktu yang sangat lama, sehingga mereka pun memutuskan untuk menghancurkan gunung tersebut dengan menggunakan bom peledak. Namun ledakan tersebut justru memicu bencana yang menimpa mereka. Pihak militer pun mengirim beberapa pesawat tempur untuk memeriksa lokasi ledakan tersebut. Dan sungguh mengejutkan, di lokasi tersebut ditemukan sebuah jejak kaki berukuran besar dan mengarah ke arah selatan. Mengetahui hal tersebut, pihak militer pun merasa khawatir sehingga mereka meminta Perdana Menteri untuk datang ke markas angkatan bersenjata untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka mengumpulkan para pakar dari berbagai bidang. Mereka juga memanggil Nora yang saat ini telah menjadi profesor paleontologi. Di sana mereka semua mendiskusikan tentang telapak kaki raksasa yang berhasil mereka temukan. Namun mereka nggak bisa menyimpulkan hal apapun karena jejak kaki sebesar itu mustahil dimiliki oleh makhluk apapun yang ada di dunia ini. Namun mereka semua terkejut saat diperlihatkan sebuah video amatir yang dimiliki oleh orang yang sempat mengabadikan momen tersebut saat berada di lokasi kejadian. Dan di sana terlihat jelas muncul sesosok makhluk raksasa yang menyerupai batu. Dan makhluk raksasa tersebut terus bergerak ke arah selatan dengan menghancurkan semua tempat yang ia lewati. Selekas perundingan tersebut, Nora dan Andreas dikirim untuk melakukan penyelidikan ke lokasi kejadian. Nora pun mendarat di sebuah desa dan bertemu dengan seorang kapten militer yang bernama Chris. Kapten Chris menjelaskan bahwa pasukannya telah menyisir lokasi tersebut dan menemukan bahwa jejak kaki yang ditinggalkan makhluk itu sejauh 20 km dari lokasi kejadian. Mereka lalu berhasil menginterogasi sepasang lansia yang rumahnya hancur akibat dilalui raksasa itu. Sepasang lansia itu mengatakan bahwa raksasa itu berbentuk monster batu yang tingginya seperti sebuah gunung. Nora lalu meneliti salah satu jejak kaki si raksasa. Namun ia nggak menemukan tanda-tanda genetik dari jejak tersebut, yang artinya tak ada tanda-tanda makhluk itu memiliki kehidupan layaknya makhluk hidup pada umumnya. Mengetahui hal itu, Nora teringat kembali tentang dongeng troll yang dulu ayahnya pernah ceritakan. Nora yang selalu mengedepankan logika awalnya nggak mempercayai hal tersebut. Namun semua bukti itu mengarah kepada cerita sang ayah.
Alhasil mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi ke rumah ayah Nora. Namun sang ayah yang dianggap gila oleh orang-orang karena penelitiannya tentang troll, sehingga ia pun diasingkan oleh pemerintah. Namun kini ayah Nora bisa membuktikan kepada semua orang tentang penelitiannya sehingga ia pun diikutsertakan dalam penelitian tersebut. Namun tetap saja mereka masih enggak percaya akan keberadaan troll, karena secara logika hal tersebut sangatlah mustahil. Nora bahkan sempat berdebat dengan sang ayah mengenai hal tersebut. Namun mereka pun akhirnya bungkam saat nggak sadar kalau troll itu sedari tadi berada di belakang mereka. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri lalu melaporkan hal tersebut kepada pemerintah. Ayah Nora berusaha menjelaskan bahwa makhluk tersebut adalah troll. Namun pemerintah nggak percaya dan justru mengusirnya dari markas karena dianggap gila. Nora meminta Perdana Menteri untuk memberinya sedikit waktu untuk membuktikan bahwa apa yang diucapkan ayahnya adalah benar. Namun Perdana Menteri dengan angkuhnya justru menyerahkan kasus tersebut kepada pihak militer. Ayah Nora sangat kecewa atas keputusan yang diambil si Perdana Menteri. Ia menjelaskan bahwa troll tersebut hanya merasa kesepian dan juga kebingungan. Kali ini Nora pun percaya kepada ucapan ayahnya sehingga ia pun ikut dalam operasi militer yang akan dilakukan malam ini. Pihak militer yang menganggap bahwa troll adalah sebuah ancaman langsung menembaki troll tersebut. Namun serangan tersebut tak berefek apapun karena sejatinya troll hanyalah sebuah batu yang diberi nyawa oleh sang sutradara. Troll itu pun menjadi sangat marah karena serangan yang terus-menerus dilakukan oleh pihak militer terhadapnya. Sehingga troll itu pun balik menyerang pasukan militer dan membuat pasukan militer itu pergi kocar-kacir. Melihat hal tersebut, ayah Nora berusaha menenangkan si troll. Namun saat si ayah mulai bisa mengontrol emosi si troll, tiba-tiba pihak militer kembali menyerangnya dari belakang. Sehingga troll tersebut kembali marah dan refleks menghempaskan ayah Nora. Terlihat di sini si troll nggak melakukan penyerangan saat dirinya nggak diserang duluan oleh pihak militer. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ayah Nora mengatakan tentang istana, raja, dan rumah yang semuanya berkaitan dengan troll tersebut. Setelah kejadian tersebut, Nora pun semakin yakin bahwa makhluk yang mereka temui saat ini adalah troll seperti di dongeng yang pernah ayahnya ceritakan. Dan diceritakan di dalam dongeng tersebut, troll ini sangat takut dengan suara lonceng. Untuk membuktikan hal tersebut, Nora dan yang lainnya pun mencoba menghadapi troll tersebut dengan membawa beberapa lonceng dengan menggunakan helikopter. Dan benar saja, sesuai cerita di dongeng, ternyata troll itu sangat takut dengan lonceng. Dan di sini terbukti bahwa semua ucapan ayah Nora adalah benar. Berita kekacauan itu pun viral di seluruh media dan tersebar ke setiap negara. Masyarakat yang panik pun mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Terlebih lagi, troll tersebut terus bergerak mendekati ibu kota. Di markas militer, Nora menemui Perdana Menteri dan menyarankan agar ia mencari tahu informasi terlebih dahulu sebelum mereka mengambil tindakan selanjutnya, sehingga nggak menimbulkan korban yang lebih banyak. Namun tetap saja pemerintah dengan arogan gak setuju dengan saran Nora dan lebih memfokuskan pada serangan yang jauh lebih besar. Nora dan Andreas tentu saja kecewa dengan keputusan pemerintah, karena yang mereka lakukan justru akan dapat menghancurkan ibu kota. Nora yang teringat tentang perkataan ayahnya yang mengatakan tentang raja, rumah, dan juga istana. Dan Nora menarik kesimpulan hal tersebut pasti ada hubungannya dengan istana kerajaan. Nora pun bergegas ke sana dan ia bertemu dengan seorang pejabat yang bernama Richard Sinding. Sesampainya di dalam istana, Richard pun menunjukkan sebuah terowongan tersembunyi. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata istana kerajaan itu dibangun di atas kerajaan troll. Dan demi pembangunan istana tersebut, mereka membantai semua warga troll dan hanya menyisakan satu keturunan kerajaan, yaitu troll yang saat ini mereka hadapi. Dan dengan semua fakta tersebut membuktikan bahwa dongeng yang diceritakan sang ayah adalah benar. Dan berdasarkan dongeng itu juga diketahui bahwa hanya ada satu cara untuk menghadapi troll, yaitu dengan memanfaatkan cahaya matahari.
Setelah mengetahui hal tersebut, Nora dan Andreas pun bergegas menuju ibu kota untuk menghentikan pengeboman. Nora juga meminta Chris untuk membantunya, sementara Andreas menghubungi rekannya untuk meretas sistem kendali militer. Alhasil, mereka pun berhasil menggagalkan rencana pengeboman yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah. Kembali kepada Nora dan Andreas yang membawa kerangka kepala troll yang mereka temukan di bawah istana kerajaan. Ternyata Nora sengaja memancing kemarahan troll agar ia mengikutinya ke lokasi yang sudah disiapkan oleh Kapten Chris. Sesampainya di sana, Kapten Chris lalu menyalakan lampu tembak berukuran besar sehingga membuat troll itu mengerang kesakitan. Menyaksikan hal tersebut, Nora merasa iba kepada si troll, karena sebenarnya ia nggak menginginkan hal tersebut. Nora pun nekat mematikan lampu tersebut lalu berteriak sambil menangis dan meminta si troll untuk kembali ke gunung asalnya. Namun tak disangka matahari pun terbit sehingga membuat troll tersebut terbakar dan lebur menjadi sebuah bukit batu. Untuk menghargai ayah Nora yang telah memberikan informasi tentang troll tersebut, maka bukit itu pun diberi nama Bukit Tobias dan film pun tamat. Nah, itulah kisah dari film Troll ini. Semoga kalian terhibur dengan ceritanya. Dan bagi kalian yang suka dengan alur ceritanya, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!